mendeploy aplikasi Python yang sudah kita buat di sini, ya. Kemudian kita akan deploy ke web server. Dan dalam hal ini untuk video kali ini web server yang akan kita deploy adalah web server berbasis Windows Server yaitu IIS. Untuk tutorial menggunakan Apache atau yang lain sudah cukup banyak di internet dan kita akan fokus ke IIS karena cukup jarang. Yuk kita mulai video kali ini. Saat kita hendak mendeploy sebuah website berbasis Python ke web server, pertama kita harus meng-create sebuah berkas yang kita sebut dengan web config. Jadi yang bisa saya lakukan di sini, saya pilih projectnya, kemudian add new item. Kemudian di sini kita bisa memilih ada dua web config, satu web config berbasis Fast CGI, satu web config berbasis HTTP Platform Handler. Fast CGI ini untuk Python yang lama ya, mungkin 34, 36, 37 dan projectnya sudah tidak disarankan digunakan. Karena saya akan mendeploynya di Python 3.11, saya akan pilih web config HTTP Platform Handler. Saya pilih ini, akan dibuatkan sebuah berkas web config, kemudian saya klik add. Maka di sini teman-teman akan dibuatkan sebuah template ya. Akan dibuatkan sebuah template. Perhatikan template ini akan kita ubah tergantung framework yang akan kita gunakan. Template yang ada di sini adalah template yang sifatnya generic, bukan untuk Flash, bukan untuk Django. Walaupun dua-duanya ini kita akan gunakan template Django, tapi template yang dihasilkan itu bukan template spesifik. Ini masih generic. Jadi harus kita ubah. Nah, kita harus menggenerate requirement untuk web app ini supaya bisa bekerja. Kita bisa klik kanan di sini, kemudian kita generate requirement.txt. Kita klik ya, kemudian kita akan kalau sudah ada dia akan mengatakan seperti ini, kita akan replace entire file. Ya, teman-teman bisa lihat saya akan punya berkas requirement.txt seperti ini. Requirement.txt ini akan membantu teman-teman untuk menginstal requirement yang dibutuhkan nanti di server. Jadi teman-teman harus perhatikan ini. Kita membuat publish folder. Lagi-lagi Visual Studio gampangin banget nih teman-teman untuk buat publish folder. Cukup klik kanan di sini, kemudian di situ ada pilihan publish ya. Di sini ada beberapa informasi di sini seperti teman-teman dikatakan harus menyiapkan web config. Saya klik OK. Ya, kemudian di sini saya akan membuat sebuah profil baru dan saya akan pilih folder, kemudian saya akan klik next. Kebetulan saya sudah membuatnya, jadi saya tidak melakukannya lagi. Kemudian saya klik publish saja. Maka kode kita akan dipublish dan kode ini bisa kita zip, kemudian kita letakkan ke server. Memang ada pendekatan yang lebih modern, yaitu menggunakan CI/CD atau kita push langsung ke GitHub. Tapi itu nggak kita lakukan, kita berasumsi teman-teman melakukan publish profile secara manual, kemudian kita deploy ke web server. Sekarang, mari kita zip dulu berkasnya. Kita akan lihat dulu di mana lokasi folder ini. Ya, teman-teman bisa melihat ada di mana, ada di app publish. Ya, teman-teman bisa melihat ini adalah project yang kita miliki. Ada web config, ada requirement ya. Kemudian ada berkasnya. Kemudian saya bisa zip seluruh file ini. Saya zip ya. Oke, saya akan punya app.zip dan app.zip ini kita kopikan ke server. Sekarang mari kita menuju server. Saya sudah masuk ke server, teman-teman bisa lihat sendiri saya sudah masuk ke server. Yang pertama saya lakukan adalah saya mendownload dulu HTTP Platform Handler. Saya download dulu HTTP Platform Handlernya ya. Dan di tutorial ini saya berasumsi teman-teman sudah memasang IIS. Kalau belum memasang IIS, mungkin nanti akan ada tutorial terkait dengan bagaimana memasang IIS. Di sini saya sudah punya IIS dan yang saya lakukan di sini adalah saya mengunduh dulu HTTP Platform Handler. Saya bisa memilih 64 bit atau 86 atau 32 bit. Saya tentu saja memilih 64 bit karena server saya adalah Windows Server.
Kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah saya akan menginstalnya ya. Jadi saya akan menginstalnya di sini ya. Setelah teman-teman menginstalnya, teman-teman bisa melihat di sini ya. Saya sudah memasangnya. Proses pemasangan tidak ada sesuatu yang berbeda, bisa melakukan seperti halnya pemasangan pada umumnya ya. Terus yang setelah teman-teman melakukan penginstalan, berikutnya yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman meng-create sebuah site. Di sini saya sudah meletakkan di sebuah site saya di my site ya. Jadi bagaimana cara membuatnya? Saya membuat struktur file seperti ini ya. Saya membuat suatu file ini. Init.pub, kemudian di situ saya membuat my site ya. Di sini saya taruh di sini ya. Walaupun bisa saja di bawah wroot ya. Tapi saya memilih ke my site di sini karena ini mungkin bisa kita gunakan untuk website yang lain. Kemudian saya pilih my site dan saya copy pastekan berkas yang ada yang pernah kita buat tadi ya. Teman-teman copy pastekan berkas yang teman-teman punya tadi ya. Setelah di copy pastekan, apa yang selanjutnya kita lakukan? Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah website. Caranya adalah klik kanan di sini, di site, kemudian add website. Masukkan nama websitenya, saya sudah membuat my site di situ. Pilih lokasi fisikalnya, dan dalam hal ini teman-teman bisa melihat ya, lokasi fisikal saya berada di berkas init.pub / yang tadi teman-teman lihat ya. Init.pub / di sini my site. Nah, gini ya. Kemudian kita klik OK. Kita bisa menambahkan hostname berupa domain nanti ya. Yang penting kita sudah memiliki IP public di sini ya. Kemudian kita klik OK. Maka hasilnya kira-kira seperti ini. Ya. Teman-teman bisa melihat hasilnya adalah seperti ini. Berikutnya yang harus saya lakukan setelah membuat website adalah kita melakukan konfigurasi. Nah, konfigurasi apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus menginstal semua requirement yang ada. Ya, kita harus menginstal requirement yang ada. Yakinkan kamu memiliki version yang sama Python-nya. Di sini saya juga sudah memiliki Python yang versionnya sama 3.11 di sini. Dan usahakan menginstalnya jangan di program file ya, tetapi menginstalnya di C/Python 3.11. Karena kalau di program file, kemungkinan teman-teman akan kerepotan sendiri untuk melakukan konfigurasi path yang ada spasinya. Jadi usahakan tidak ada spasinya di situ. Ya, teman-teman bisa membuka command prompt untuk meyakinkan kalau ini sudah benar ya. Oke, dan jangan lupa dijalankan dengan admin. Di situ, saya akan kemudian teman-teman bisa melihat Python version misalnya. Oke, nah di sini artinya kita sudah berhasil Python-nya diinstal ya. Teman bisa melihat seperti itu. Kemudian setelah sudah yakin, kita bisa menginstal berdasarkan requirement yang kita miliki. Kita tentu saja bisa menggunakan pip di sini. Ya, teman-teman bisa melihat tuh apa saja yang bisa kita install di sana. Ya, teman-teman bisa melihat install package atau apapun itu. Ya, kita akan sekarang menginstal requirement yang ada di website kita. Sini adalah saya akan masuk ke lokasi ini, teman-teman bisa melihat saya pilih lokasi ini. Kemudian di command prompt saya cd ya, saya masuk ke directory tersebut. Kemudian saya akan memanggil pip min_r requirements.txt ya, saya akan melakukan proses install ya. Maka di sini akan diinstal ya. Karena kita sudah memenuhi semuanya, maka di sini requirement already satisfied. Yang penting teman-teman tahu kalau ada proses yang kita sebut dengan instalasi. Ya. Kemudian setelah kita sudah menginstal, yang berikutnya harus kita lakukan adalah kita harus mengkonfigur hal yang paling penting. Yaitu kita harus mengkonfigur web config. Ya, teman-teman harus mengkonfigur web config. Dan ini yang paling penting teman-teman. Ya. Yang harus teman-teman buat pertama adalah handlernya, harus teman-teman pilih menggunakan HTTP platform handler. Ya, handler ini bisa teman-teman ketik atau teman-teman konfigur langsung dari web servernya. Kemudian teman-teman bisa memapping handlernya. Ya, di sini yang saya lakukan adalah saya memapping handlernya.
Di sini ada handler mapping, teman-teman bisa melihat. Kemudian saya membuat sebuah handler. Ya, di sini saya membuat sebuah handler. Teman-teman bisa melihat handler tersebut. Oke, teman-teman bisa modul mapping, kemudian teman-teman bisa membuat di sini. Atau teman-teman bisa langsung menambahkannya di sini. Contohnya di sini kenapa ada dua? Karena satunya bawaannya, satunya ini adalah buatan kita. Nah, teman-teman harus perhatikan pertama proses path-nya harus ke python.exe-nya ya. Contohnya di sini python.exe. Kemudian argumennya ini harus ke website kita dan cari berkas yang ada manage.py-nya. Di sini saya menemukan, kemudian masukkan run server, HTTP platform port-nya dibiarkan seperti ini karena nanti ini akan membaca dari IIS punya. Jadi kalau kita ngeset 83, dia akan 83. Dan teman-teman bisa perhatikan di sana. Berikut hal yang lain adalah yang harus teman-teman tambahkan di sini. Ya, kalau nanti sudah selesai, tolong ini di set false agar tidak memboros-borosin files. Tapi kalau pengen dinyalain juga nggak apa-apa. Yang paling penting path ini jaga harus ada. Ya, saya sudah membuatnya di sini. Ya, termasuk berkas kosongnya. Ya. Walaupun nanti akan di berkasnya akan ditambahkan sendiri ya. Kemudian setelah itu yang harus diperhatikan adalah upsetting. Python path berisi path aplikasi Anda. Di sini saya ekstrak file yang tadi itu di my site. Kemudian OSG handler ini relatif sama ya. Oke, dan setting modulnya ini teman-teman samakan dengan nama ya. Dengan nama settings aplikasi yang teman-teman gunakan. Loh, settingnya bisa dilihat di mana? Settingsnya bisa teman-teman lihat di Visual Studio. Coba dijalankan, nanti terlihat di situ settingnya. Bisa melihat kita jalankan ya, yang ini web server ya, teman-teman bisa lihat. Di sini ada settingnya, teman-teman bisa melihat di situ akan ada berkas setting. Nah ini ya, learning Django setting. Ini dia settingnya. Teman-teman bisa copy ya, kemudian bisa dimasukkan ke server. Di sini saya akan pindah dulu ke server. Kemudian saya masukkan di sana ya learning. Oke. Saya masukkan learning Django settings, kemudian saya simpan di situ web config-nya dan kita sudah siap untuk menjalankan aplikasi kita di server. Membuat ini learning Django setting, yang settingnya bisa teman-teman lihat di Visual Studio. Teman-teman harus memperhatikan beberapa hal lagi ya. Rasanya sudah semuanya. Kemudian kita balik ke IIS ya. Di sini saya akan visit ke my site saya. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, saya akan visit sedikit ke handler mapping ya. Sini handler mapping di sini. Maka teman-teman bisa melihat di sini ada yang namanya PyHandler dan ada yang namanya Python handler. Dua ini diambil dari web config kita teman-teman. Jadi kalau pengen mematikan salah satunya boleh. Ya, jadi salah satu pun sudah cukup di sini sebenarnya. Hanya saja yang satu ini saya buat dari sini, yang satunya di web config. Kemudian teman-teman bisa melihat saya mengkonfigurasikan bindingnya ke port 82. Ya, kalau sudah ada alamatnya, alamat domainnya, kita bisa isikan hostname-nya, kemudian portnya kita biarkan 80. Ya, nanti Python akan baca otomatis. Kemudian kalau udah di save jangan lupa restart ya servernya, kemudian kita klik browse dan kita lihat di sini aplikasi kita sudah tampil. Ya, demikian cara mendeploy yang baik dan benar menggunakan HTTP Platform Handler di platform IIS, Windows Server dan juga Django Framework dengan Python. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.